Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadinya pada saat sidang BPUPKI yang pertama. BPUPKI terbentuk pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara sebagai berikut. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia. Dasar negara tersebut yaitu 1. Internasionalisme, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkannya istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan UUD 1945. Di dalam pembukaan UUD termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa, yang artinya Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan sebagai pemersatu bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, artinya Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, agama, dan budaya.
Hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Anak-anak, itu tadi merupakan lahirnya Pancasila dan nilai-nilai Pancasila yang berkembang di masyarakat. Semoga apa yang Budia sampaikan bisa kalian pahami dan juga bermanfaat. Budia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.